Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, telah hadir bersama kita pada pagi hari ini dalam konferensi pers perkembangan terkini pasar modal Indonesia pada Senin 9 Februari 2026. Yang kami hormati pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Hasan Fauzi. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Edi Manindo Harahap. Direktur Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendrik. Dan Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat. Baiklah Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan wartawan, kita akan memulai konferensi pers pada pagi hari ini dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak Hasan Fauzi, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi dan Lembaga Efek OJK, Bapak Edi Manindo Harahap. Hadir juga bersama kita jajaran direksi dari Self Regulatory Organization di Pasar Modal, Pak Jeffrey, PJS Dirut Bursa Efek Indonesia beserta jajaran, Pak Nyoman, Pak Irfan. Kemudian juga hadir Pak Samsul Hidayat, Direktur Utama dari KSCI, Kustodian Sentral Efek Indonesia beserta jajaran, Pak Dharma, Bu Imelda, Bu Eki, dan rekan-rekan SRO yang lain. Hadir juga para pimpinan di OJK sektor PMDK, para kepala departemen dan pejabat pimpinan lainnya. Tentu rekan-rekan media yang saya banggakan dan hadirin sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melakukan kegiatan penyebaran informasi kepada publik melalui rekan-rekan media yang kami janjikan akan kita lakukan secara reguler, secara periodik setiap minggunya. Tentu ini juga kami harapkan menjadi upaya yang baik untuk dapat sesegera mungkin menyampaikan perkembangan dan progres terkini atas apa yang kami lakukan. Teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui bersama, menyusul pengumuman yang dirilis oleh salah satu indeks provider global MSCI di akhir Januari 2026 lalu, pemerintah dalam hal ini tentu bersama kami di OJK memberi perhatian utama terhadap aspek peningkatan integritas di pasar modal Indonesia. Tentu intinya semua harus kita lakukan dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita, khususnya di sektor pasar modal, sekaligus terus memperkuat kepercayaan publik, terutama para investor. Kalau kita lihat bahkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, melalui penyampaian yang dilakukan oleh Menko Ekonomi dalam konferensi pers yang dilakukan di 31 Januari 2026 lalu, menegaskan bahwa perlu ada percepatan reformasi integritas pasar modal, mencakup reformasi struktural melalui beberapa kegiatan strategis, diantaranya demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float, serta pengetatan aturan transparansi terkait beneficial ownership dan juga kejelasan atas adanya afiliasi dari para pemegang saham. Dan tentu sejalan dengan hal tersebut, kalau kita menyimak bersama pada kesempatan PT IJK kami, pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2026 OJK pada 5 Februari 2026 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampaikan dukungan yang penuh terhadap pembentukan satuan tugas lintas pemangku kepentingan yang akan memastikan seluruh agenda percepatan reformasi integritas pasar modal ini akan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan terukur, sesuai dengan target dan harapan output yang sama-sama kita canangkan. Tentu menindaklanjuti
perkembangan terkini dimaksud dan juga berbagai dukungan dari pemerintah. Seperti teman-teman ketahui, dalam acara dialog pasar modal yang kami gelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia di tanggal 1 Februari 2026 lalu, OJK bersama SRO kembali menyampaikan komitmen kuat untuk menjalankan bold and ambitious reforms. Ini disampaikan langsung oleh Ketua OJK, PJS Ketua OJK. Tentu ini agar selaras dengan best practices di regional dan global, termasuk secara khusus dalam merespon cepat concern dari MSCI. Beliau juga menegaskan bahwa reformasi ini tentu tidak bersifat simbolik dan seremonial saja, tapi akan kami jaga, kawal, dan wujudkan melalui langkah konkret yang terukur. Tentu selaras dengan itu, kami beserta jajaran di sektor pengawas bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon telah mencanangkan dan menggulirkan 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Ini akan menjadi agenda percepatan atau reformasi atas aspek integritas dalam upaya kita untuk meningkatkan kredibilitas, likuiditas, tentu pada akhirnya menjadikan daya tarik pasar modal nasional semakin baik, dan pada akhirnya juga memiliki daya saing yang dapat tumbuh secara berkelanjutan ke depannya. Rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia ini dicanangkan sebagai fondasi penguatan pasar modal ke depan. Untuk mengingatkan, 8 rencana aksi ini dapat kita kelompokkan ke dalam 4 klaster kegiatan utama, yakni yang terkait dengan aspek likuiditas, kemudian aspek transparansi, lalu aspek tata kelola dan enforcement, serta aspek sinergitas lintas, kerjasama lintas otoritas, kementerian dan lembaga, tentu juga dengan melibatkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan pasar modal. Secara substansi, seperti kami sempat sampaikan, 8 rencana aksi tersebut mencakup yang pertama, peningkatan minimum free float dari perusahaan tercatat di Bursa Efek menjadi 15%. Yang kedua, dorongan untuk terus menghadirkan transparansi informasi Ultimate Beneficial Owner atau UBO. Yang ketiga, penguatan data kepemilikan saham. Keempat, penyiapan dan implementasi demutualisasi Bursa Efek. Kelima, penguatan enforcement, penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk dan terutama kami akan fokus untuk menjaga tidak lagi ada ruang untuk praktek manipulasi harga di pasar kita. Yang keenam, peningkatan tata kelola emiten. Yang ketujuh, tentu pendalaman pasar yang akan memanfaatkan integrasi antar sektor di industri jasa keuangan kita. Jadi besar sekali sebenarnya peluang untuk menghadirkan supply dan demand baru, di samping menghadirkan kekuatan infrastruktur di pasar modal dan bursa kita melalui sinergi dan integrasi dukungan antar sektor, baik dari sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, dan lainnya. Kemudian yang ke-8, tentu kolaborasi dan sinergi berkelanjutan dengan seluruh otoritas, kementerian, lembaga, dan stakeholders terkait. Rencana aksi reformasi ini adalah paket reformasi yang bersifat komprehensif. Jadi kami tidak kemudian menghadirkan satu lebih penting dari yang lain. Tentu 8-8-nya akan kita dorong secara paralel dan menjadi fokus kegiatan yang sama pentingnya. Dan kami akan memastikan untuk setiap aspek dalam rencana aksi ini akan memiliki ukuran-ukuran output atau deliverables, akan punya target waktu dan timeline yang terukur, serta tentu akan ditentukan siapa penanggung jawab dan pihak yang terkait atas setiap elemen atau aspek pelaksanaan aksi-aksi dimaksud. Dan ini semuanya akan kita rinci secara jelas dan terukur. Dengan pendekatan ini,
OJK bersama SRO dan tentu melibatkan seluruh pelaku usaha dan pelaku industri di pasar modal ingin dan akan terus memastikan bahwa percepatan reformasi integritas pasar modal bukan hanya menjadi respon jangka pendek semata, tetapi akan menjadi agenda berkelanjutan dalam upaya menghadirkan penguatan fondasi yang struktural bagi pasar modal Indonesia yang lebih solid, lebih terpercaya, dan tentu berdaya saing dan mampu berkompetisi secara regional dan global. Selanjutnya, kalau mengacu perkembangan yang kita amati sepanjang terutama 1 minggu lebih pertama di bulan Februari 2026 ini, seperti kita tahu dapat disampaikan highlight data statistik terkini pada pekan pertama Februari 2026. Pasar saham domestik memang terlihat masih bergerak dinamis. Minggu lalu, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup di level 7.935,26. Sehingga ini mencatat penurunan sebesar minus 4,73% kalau kita lihat secara month to date, atau telah turun sebesar 8,23% secara year to date. Adapun nilai perdagangan di pasar saham ini luar biasa, terpantau tetap sangat tinggi dengan angka RNTH rata-rata nilai transaksi harian yang mencapai angka 32,88 triliun rupiah secara year to date. Adapun investor asing di pasar saham tercatat membukukan net sale sebesar 1,14 triliun month to date dan juga 11,02 triliun secara year to date. Di sisi lain ada hal yang menarik. Kalau kita lihat industri pengelolaan investasi justru menunjukkan dan melanjutkan tren yang positif pada pekan laporan di minggu pertama Februari 2026. Tercatat total AUM, aset under management, mencapai 1.089,64 triliun rupiah. Adapun NAB, nilai aktiva bersih reksadana, dalam catatan per 5 Februari 2026 lalu, mencapai angka 722,21 triliun rupiah. Atau ini tercatat tumbuh positif 2,98% secara month to date dan telah tumbuh 6,94% secara year to date. Perkembangan yang baik di industri pengelolaan investasi ini menunjukkan setidaknya bahwa investor reksadana tetap aktif melakukan subscription di tengah dinamika pergerakan pasar keuangan di dalam negeri. Kedepan kami di OJK bersama SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Custodian Sentral Efek Indonesia, tentu bersama seluruh pelaku usaha industri di pasar modal, akan terus memantau pergerakan pasar ini dan akan terus merespons secara cepat, mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan. Sekali lagi kami mengimbau tentu pada kesempatan yang baik ini, terutama kepada publik dan khususnya investor kita, untuk selalu bersikap tenang, rasional, dan tidak reaktif dalam mengambil setiap keputusan investasinya. Kita meyakini bahwa pasar modal kita secara jangka menengah panjang masih sangat prospektif dan akan menarik sebagai sarana alternatif investasi dari para investor. Tentu ini juga didukung oleh kinerja perekonomian domestik yang terjaga, basis investor kita yang terus bertumbuh dengan baik, dan kita harapkan ke depan kondisi fundamental para perusahaan tercatat emiten tetap positif dari waktu ke waktu. Selanjutnya kami juga menyampaikan progres dari komitmen kita bersama dalam memperkuat percepatan reformasi integritas pasar modal ini. Secara umum beberapa akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan koordinasi dan sinergi lintas lembaga. Kami sudah melakukan serangkaian pertemuan khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga dihadiri oleh Kementerian Keuangan, OJK, dan SRO. Salah satu pertemuan akhir yang bisa saya sampaikan terjadi di hari Jumat kemarin di tanggal 6 Februari 2026. Beberapa hal yang kami sepakati sebagai hasil pertemuan. Pertama, kami akan merumuskan dan menyegerakan membentuk Satgas Reformasi Integritas di Pasar Modal. Yang Satgas tersebut nantinya tentu akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Sementara ini keanggotaannya diharapkan terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan juga melibatkan Kemenkum. Dan tentu kami akan melihat nantinya kementerian lembaga terkait lainnya untuk duduk di dalam Satgas dimaksud. Tentu di samping OJK sendiri, SRO, dan seluruh elemen para pelaku usaha dan stakeholders di pasar modal Indonesia. Nanti tentu di tingkat pelaksanaan, koordinasi dan kepemimpinan Satgas ini akan dilakukan oleh OJK, tentu dengan struktur, mandat, lingkup, dan ekspektasi output atau deliverables yang nanti akan dirinci secara jelas. Pada saatnya tentu akan kami informasikan. Yang kedua, hasil pertemuan itu menyusun rencana aksi terintegrasi lebih rinci, di mana seluruh rencana aksi reformasi nanti akan kita rinci dalam bentuk rencana aksi, deliverables, dan target-target waktu terukur, serta seluruh PIC dan pihak yang terkait untuk setiap elemen aksi dan kegiatannya. Tentu hal ini untuk memastikan implementasi lintas lembaganya nanti dapat dilakukan pemantauannya secara terukur dan juga secara baik. Nanti tentu ada porsi masing-masing, baik dukungan dan porsi yang harus dilakukan di sisi pemerintah, kemudian tentu di OJK, di SRO, dan nantinya tentu ada juga bagian yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha di industri pasar modal dan stakeholders terkait lainnya. Kemudian hasil pertemuan ketiga, kita bersepakat juga akan mendorong secara terukur penguatan peran para investor domestik. Tentu optimalisasi peran investor domestik ini, baik investor individu retail maupun terutama investor institusi domestik seperti dari kalangan perusahaan perasuransian, dana pensiun, manajer investasi, dan investor institusi lainnya akan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar di pasar modal kita. Dan tentu ini juga kami akan segerakan ruang-ruang untuk melibatkan peran lebih besar dan lebih aktif dari para investor domestik yang kita kaitkan dalam upaya peningkatan daya serap untuk rencana meningkatkan besaran free float di angka minimum 15% secara bertahap. Tentu saja ini semua akan kita lakukan dengan tetap memperhatikan dan menjaga pengelolaan risikonya dan juga setiap profil risiko portfolio investasi masing-masing. Demikian juga untuk penguatan peran investor domestik retail yang akan terus kita dorong melalui berbagai program edukasi literasi, sehingga kita harapkan terus akan terjadi peningkatan inklusinya, dan ini kita harapkan terjadi secara merata atau inklusif. Dan tentu kami pada saatnya juga akan mengundang minat dan keinginan untuk berinvestasi dari para investor asing baik di regional dan global melalui upaya-upaya literasi dan juga pemasaran secara terukur. Demikian saya kira kalau untuk yang terkait dengan persiapan Satgas dan pertemuan koordinasi yang telah dan akan terus kita lakukan. Kemudian pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan melalui rekan-rekan media yang saya banggakan, kami juga mengapresiasi dan menyambut baik berbagai bentuk dukungan yang telah kami terima dari seluruh pemangku kepentingan, baik tadi dari pemerintah, kemudian terutama dari elemen asosiasi dan para pelaku di industri pasar modal. Yang bahkan pada kesempatan pertama kami sudah mendapatkan masukan dan berdiskusi langsung dengan Asosiasi Emiten Indonesia. Kemudian dalam waktu dekat di minggu ini kami juga akan terus melakukan serangkaian pertemuan dengan seluruh asosiasi di pasar modal kita. Kemudian tentu ada siaran pers dan dukungan dari para analis efek Indonesia melalui Perkumpulan Analis Efek Indonesia PAI yang juga sudah sama-sama kita catat dukungan dan beberapa masukan yang tentu akan bermanfaat sebagai masukan pelaksanaan rencana aksi yang kita gulirkan. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, khusus terkait dengan tindak lanjut pertemuan dengan MSCI, seperti diketahui, di hari Senin yang lalu, tanggal 2 Februari 2026, telah terselenggara pertemuan antara pihak
Indonesia, dalam hal ini tentu OJK bersama SRO dengan MSCI. Dan pada kesempatan itu secara lugas kemudian kita sudah membahas setidaknya 3 aspek proposal yang disampaikan kepada MSCI, yaitu yang pertama terkait dengan rincian atau detail klasifikasi investor, kemudian yang kedua disclosure atau penyampaian informasi publik tentang pemegang saham, yang tentu pada kesempatan ini akan dilakukan nanti di atas kepemilikan 1% untuk setiap emiten, dan yang ketiga terkait dengan rencana dan proposal kenaikan batas minimum free float yang saat ini di angka 7,5% akan didorong secara bertahap di angka 15%. Nanti mungkin secara rinci hasil pertemuan maupun langkah lanjutan yang dilakukan bersama tim MSCI di tataran pertemuan teknis akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari SRO, Pak Jeffrey, Pak Samsul dalam hal ini. Namun kami meyakinkan bahwa kita sudah membentuk dedicated team di level teknis, baik di sisi OJK SRO maupun di sisi MSCI. Kemudian sudah ada serangkaian komunikasi lanjutan dengan pihak MSCI untuk melakukan diskusi dan pertemuan di level teknis tersebut. Kemudian bahkan nanti KSI mungkin akan menyampaikan secara cepat, sudah juga oleh KSI dilakukan langkah persiapan awal berupa sosialisasi kepada para market participant yang nanti bisa disampaikan lebih lanjut secara rinci oleh Pak Samsul. Kemudian tentu juga terkait dengan kebijakan baru free float, seperti diketahui kami di OJK sudah menyampaikan guidance mengenai arah kebijakan peningkatan free float ini kepada Bursa Efek Indonesia, yang selanjutnya juga telah direspon secara cepat oleh Bursa Efek Indonesia dengan memulai proses rule of making rule, tahapan perumusan peraturan bursa yang dalam hal ini terkait dengan penyempurnaan peraturan nomor 1A yang sudah diawali di minggu lalu, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita peroleh masukan melalui meaningful participation dari publik dan seluruh pelaku yang selanjutnya menjadi materi utama untuk melakukan perumusan finalisasi atas penyempurnaan peraturan dimaksud. Yang topik terakhir sebelum masuk ke penegakan hukum, mungkin kami juga ingin menyampaikan beberapa progres terkait dengan persiapan implementasi dari demutualisasi bursa efek. Rekan-rekan sekalian, tentu kita pahami demutualisasi bursa efek ini dimaksudkan sebagai langkah strategis dalam upaya untuk memperkuat tata kelola dan ke depan semakin meningkatkan daya saing dari Bursa Efek Indonesia, tentu bersama seluruh grup usahanya, dalam menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan tentu persaingan global dan regional di industri pasar modal. Dengan demutualisasi melalui struktur kepemilikan yang lebih terbuka, diharapkan tentu Bursa Efek memiliki ruang yang lebih lebar untuk membangun keterhubungan dan juga kolaborasi dengan berbagai bursa regional dan global, termasuk dalam hal ini dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini dan juga dapat menerapkan praktek terbaik sesuai dengan standar regional dan global. Selain itu, kita harapkan nanti akses permodalan yang lebih luas ini memungkinkan Bursa Efek kita meningkatkan kapasitas dan ketahanan dari sisi infrastruktur, khususnya di bidang teknologi dan manajemen risiko operasional, sehingga ke depan akan semakin mampu mendukung pertumbuhan pasar secara berkelanjutan. Langkah ini kalau kita mengacu kepada landasan hukum utamanya telah jelas dituangkan dalam Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan di sektor keuangan, khususnya di pasal 8A, yang memang sudah membuka kesempatan bagi pihak selain perantara pedagang efek atau anggota bursa untuk dapat menjadi pemegang saham di Bursa Efek. Dapat kami sampaikan bahwa tentu sebagai lanjutan pengaturan pelaksanaan dari landasan hukum di tingkat undang-undang dimaksud, saat ini sedang dilakukan pembahasan dan proses penyusunan rancangan PP
peraturan pemerintah yang terkait dengan demutualisasi bursa efek ini. Ini tentu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, dan pada kesempatan ini saya informasikan pemerintah telah mengundang dan melibatkan OJK dan juga SRO dalam pembahasan perumusan RPP dimaksud. Rekan-rekan sekalian, tentu kita harapkan nanti pada saatnya telah berlaku efektif dan diterbitkan peraturan pemerintah dimaksud, tentu landasan pengaturan PP dimaksud akan menjadi acuan bagi kami di OJK maupun SRO untuk melihat penyelarasan dan penyempurnaan atau bentuk perubahan pengaturan apa yang harus kami siapkan menyongsong rencana implementasi demutualisasi bursa efek dimaksud. Jadi nanti akan ada serangkaian tinjauan, kajian, dan perubahan di tingkat pengaturan di OJK jika diperlukan, maupun di tingkat pengaturan SRO yang terkait dalam hal diperlukan. Lalu yang topik terakhir mungkin di kesempatan ini adalah tentang tata kelola dan penegakan hukum. Kami juga terus ingin menegaskan bahwa sesuai mandat dan fungsi OJK, kami akan terus melakukan penegakan peraturan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan perundangan dan pelanggaran hukum yang terjadi di pasar modal kita. Dan sebagaimana diketahui, baru-baru ini berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK juga telah menetapkan kembali. Jadi ini bukan yang pertama dan kita harapkan tidak banyak, tapi tentu tidak akan menjadi yang terakhir jika seandainya terdapat pihak yang terkonfirmasi melakukan pelanggaran ketentuan perundangan atau pelanggaran hukum di bidang pasar modal kita. Kemarin kami sudah di hari Jumat menetapkan kembali sanksi administratif dan atau perintah tertulis terhadap pelanggaran di bidang pasar modal. Yang lebih detailnya mengenai aspek khusus terkait penegakan hukum ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Edi Manindo. Kami persilakan Pak Edi. Ya, baik, terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Izinkan kami menambahkan penjelasan terkait penegakan hukum. Kami akan menjelaskan beberapa hal yang tidak hanya mengenai pengenaan sanksi yang diberikan OJK pada tanggal 6 Februari kemarin, namun juga bagaimana komitmen OJK untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas berkelanjutan terhadap pelanggaran di bidang pasar modal, baik melalui mekanisme pidana maupun administratif. Terkait hal tersebut, penjelasan ini kami awali dengan menyampaikan kembali terkait penetapan sanksi administratif dan atau perintah tertulis atas pelanggaran peraturan perundangan di bidang pasar modal oleh PT Multi Makmur Lemindo Tbk atau HIPA dan PT Repower Asia Indonesia Tbk atau RIO dan pihak lain. Yang pertama adalah PT Multi Makmur Lemindo Tbk. OJK menemukan kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan tahun 2023, khususnya terkait pengakuan aset dari dana IPO tanpa bukti transaksi yang memadai. Atas pelanggaran tersebut, maka PIPA sebagai emiten dikenai denda 1,85 miliar. Dan juga karena direksi bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan tahun 2023 tersebut, maka direksi tahun 2023 dikenai denda secara tanggung renteng sebesar 3,36 miliar karena bertanggung jawab penuh atas kesalahan penyajian laporan keuangan. Kemudian juga untuk Direktur Utama tahun 2023 dikenai larangan beraktivitas di pasar modal selama 5 tahun. Berikutnya, atas auditor laporan keuangan tahunan perseran tahun 2023 yang tidak menerapkan standar profesional audit secara memadai, maka akuntan publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama 2 tahun. Itu untuk yang PT Multi Makmur Lemindo Tbk. Kemudian untuk PT Repower Asia Indonesia Tbk, berdasarkan pemeriksaan OJK diketahui bahwa emiten menggunakan dana hasil IPO untuk transaksi material tanpa memenuhi prosedur transaksi material.
tersebut, Real sebagai emiten dikenai denda sebesar 925 juta. Kemudian Direktur Utama Perseroan tahun 2024 dikenai denda sebesar 240 juta karena tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan kehati-hatian. Selanjutnya, OJK juga menemukan adanya ketidakpatuhan serius dalam proses penjaminan emisi, khususnya terkait proses Customer Due Diligence atau CDD, juga terkait kebenaran informasi pemesanan dan penjatahan saham, dan juga penetapan penjatahan pasti atau fixed lot. Adapun terkait hal tersebut, sanksi dijatuhkan kepada yang pertama PT UOB Kai Hian Sekuritas, itu dikenakan sanksi sebesar denda sebesar 250 juta. Kemudian pembekuan izin usaha sebagai PE atau penjamin emisi efek selama 1 tahun, dan juga dikenakan perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dokumen dan prosedur aku PPT. Kemudian juga sanksi diberikan kepada salah satu direktur PT UOB Kai Hian Sekuritas yang bertanggung jawab, yang dikenakan sanksi sebesar denda sebesar 30 juta dan larangan beraktivitas di pasar modal selama 3 tahun. Sanksi berikutnya dikenakan kepada UOB Kai Hian Pte Limited, dikenakan denda 125 juta karena memberikan informasi yang tidak benar untuk tujuan penjatahan pasti pada proses IPO Real. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, termasuk dari 2 kasus yang disampaikan tadi, salah satu akar utama praktek manipulasi harga di pasar modal Indonesia adalah penyimpangan dalam proses IPO, khususnya penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor. Kemudian juga lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan customer due diligence, serta penggunaan informasi yang tidak benar dalam proses pemesanan dan penjatahan saham. Bapak Ibu, selanjutnya izinkan kami juga menyampaikan beberapa penegakan hukum yang kita lakukan untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah rekam jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 sampai per Januari 2026 ini. Yang pertama adalah total denda yang dikenakan sebesar 542,49 miliar kepada 3.418 pihak, baik itu karena keterlambatan pelaporan. Untuk keterlambatan pelaporan itu totalnya jumlahnya denda 159,91 miliar, maupun terkait dengan pelanggaran-pelanggaran substansif yang total dendanya sebesar 382,58 miliar. Di mana dari 382,58 miliar ini, itu 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham, yaitu kepada 151 pihak. Sanksi lainnya yang juga kami kenakan antara lain berupa pembukuan izin, itu ada 9 pembukuan izin. Kemudian ada pencabutan izin, ada 28 pencabutan izin, dan juga ada 119 perintah tertulis. Kemudian berikutnya dalam rangka penegakan hukum pidana, dapat kami informasikan OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah ingkrah. Sedangkan yang masih berproses saat ini adalah 42 kasus dugaan tindak pidana yang masih dalam proses pemeriksaan, di mana 32 kasus di antara 42 ini verifikasi terkait manipulasi perdagangan saham. Sementara dari sisi penyidikan untuk periode 2022 sampai 2026, sejumlah perkara juga telah masuk dalam tahap penyidikan, di mana 1 perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan, yaitu kasus manipulasi saham PT Sri Wahana Aditya Karta Tbk. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, kredibilitas, serta kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia. Demikian laporan update kami mengenai penegakan hukum yang telah kami lakukan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak
Baik, terima kasih Pak Edi Manindo. Teman-teman sekalian, tentu kami akan terus berupaya melakukan reformasi integritas ini. Kembali saya tegaskan secara terukur, tentu juga disertai aspek enforcement dan penegakan hukum yang konsisten. Dan pada kesempatan ini tentu kita juga akan menyambut upaya untuk lebih mempererat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kami tentu ke depan bersama seluruh pelaku usaha dan sinergi yang kuat yang kita hadirkan, tentu melalui komunikasi yang terus kita buka secara terbuka dan dengan sinergi dan kepercayaan dari publik investor yang harus terus kita jaga. Kita harapkan pasar modal kita semakin memiliki daya saing dan tentu akan kita harapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Demikian saya kira cukup panjang, tapi memang banyak hal yang kita lakukan sepanjang seminggu terakhir. Tentu teman-teman juga menyertai dan mengikuti dari waktu ke waktu. Dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya secara periodik kita tetap dapat membuka informasi ini kepada publik melalui teman-teman media sekalian, agar tentu apa yang kita lakukan juga secara cepat dapat diinfokan, dan kemudian jika ada hal yang tentu menjadi bagian dari masukan akan dapat menjadi pertimbangan yang baik untuk kita hadirkan sebagai bagian terintegrasi dari upaya kita mendorong terus percepatan reformasi integritas di pasar modal kita. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dukungan yang diberikan, dan nanti tentu akan dilanjutkan oleh Pak Jeffrey, Pak Samsul, dan yang lainnya. Kami kembalikan ke panitia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Hasan dan juga Pak Edi Manindo. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Direktur PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendrik, untuk dapat menyampaikan pemaparan. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Hasan Fauzi, beserta Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Bapak Edi Manindo Harahap, Direktur Utama KSEI, Pak Samsul Hidayat, Bapak Ibu pejabat di lingkungan OJK, rekan-rekan direksi SRO, dan tentunya rekan-rekan dari media massa yang kami hormati. Izinkan kami melaporkan bahwa Bursa Efek Indonesia bersama-sama dengan OJK dan KSEI terus menjaga komunikasi yang konstruktif dengan MSCI dan juga Global Index Provider lainnya. Hal ini dilakukan guna dapat merespon secara lebih cepat berbagai perhatian dari Global Index Provider, khususnya terkait keterbukaan informasi free float dan struktur kepemilikan saham. Menindaklanjuti pengumuman MSCI atas hasil konsultasi atas free float assessment, kami telah mencermati masukan yang disampaikan dan mengambil langkah responsif serta terukur tentunya. Pertemuan dengan MSCI telah dilakukan pada tanggal 2 Februari 2026. Kemudian tanggal 5 Februari, tim dari Indonesia, dalam hal ini SRO dan OJK, telah mengirimkan proposal ke MSCI, dan pertemuan lanjutan di level teknis akan dilakukan kembali pada hari Rabu ini, tanggal 11 Februari 2026. Sejalan dengan komunikasi tersebut, Bursa Efek Indonesia dan KSEI mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI yang selaras dengan 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang kami targetkan akan dapat dipenuhi sebelum akhir April tahun 2026 ini.
Adapun inisiatif yang kami diskusikan antara lain, pertama tentu adalah penyempurnaan klasifikasi investor di KSEI dari 9 kategori yang ada di struktur SID saat ini menjadi 28 subkategori investor guna menyediakan informasi struktur kepemilikan yang lebih rinci dan akurat. Yang kedua, perluasan keterbukaan informasi terkait dengan kepemilikan saham dengan perincian data pemegang saham tidak lagi pada kepemilikan di atas 5%, melainkan akan mencakup kepemilikan saham di atas 1%, guna meningkatkan transparansi pasar. Yang ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float untuk mempertahankan status tetap menjadi perusahaan tercatat. Dari saat ini sebesar 7,5% menjadi 15%. Ketentuan ini akan diterapkan secara bertahap dengan penetapan target antara pada setiap tahapannya, disertai pemantauan dan pendampingan berkelanjutan bagi perusahaan tercatat. Rekan-rekan media yang saya hormati, peningkatan ketentuan minimum free float dari 7,5 menjadi 15% merupakan salah satu dari penyesuaian yang saat ini sedang dilakukan terhadap peraturan nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Penyesuaian lainnya meliputi pertama, peningkatan tata kelola perusahaan atau corporate governance, secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat. Yang kedua, peningkatan governance juga diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi, sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan tercatat akan meningkat. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, persyaratan operasional, dan governance yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor. Dalam proses penyusunan peraturan 1A tersebut, Bursa Efek Indonesia telah melaksanakan kegiatan dengar pendapat pada tanggal 5 Februari yang dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia, Indonesia Corporate Secretary Association, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Perkumpulan Wakil Manajer Investasi. Selain itu, pada tanggal 6 Februari, Bursa Efek Indonesia juga kembali melakukan kegiatan dengar pendapat secara online yang dihadiri oleh 1.342 peserta, terdiri dari perwakilan SRO, perusahaan tercatat, anggota bursa, asosiasi di lingkup pasar modal, dan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini, pengumpulan masukan dari pelaku pasar masih berlangsung dengan periode tanggal 4 sampai dengan 19 Februari 2026. Adapun rancangan peraturan 1A dapat diakses di website Bursa Efek Indonesia, baik dalam versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Inggris. Selain itu, kami juga menyediakan hotdesk yang merupakan pusat informasi dan konsultasi bagi pemangku kepentingan khususnya perusahaan tercatat. Rekan-rekan media yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan tindakan-tindakan penegakan hukum yang terjadi di lingkungan pasar modal beberapa waktu belakangan ini. Bursa Efek Indonesia menghormati dan mendukung sepenuhnya proses yang dijalankan oleh
aparat penegak hukum. Proses ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menegaskan komitmen seluruh pihak terhadap integritas pasar modal Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga terus mengingatkan seluruh pelaku industri, baik anggota bursa, perusahaan tercatat, penjamin emisi, dan profesi penunjang pasar modal lainnya untuk senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta terus menjaga pelaksanaan yang baik atas tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Mungkin demikian rekan-rekan media yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Jeffrey Hendrik. Baiklah Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hasan, Pak Edi, Pak Jeffrey, Bapak dari OJK, serta Bapak dan Ibu Direksi dari SRO, teman-teman semuanya, para jurnalis yang tentunya saya banggakan dan itu juga saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kami berkesempatan lagi untuk mengupdate informasi terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam konteks untuk memperbaiki struktur kepemilikan saham dan juga terkait disclosure di pasar modal Indonesia. Dan saya kira dari KSEI tidak terlalu panjang, kami hanya mengupdate saja bahwa terkait masalah klasifikasi investor yang tentunya teman-teman jurnalis juga sudah memahami, kami sudah melakukan komunikasi dengan seluruh anggota bursa dan juga bank kastedian yang kami sebut dengan partisipan KSEI. Mereka so far tidak ada tone-nya sangat positif, sambutan dari mereka, dan bersedia untuk bekerja sama dengan kita semua di SRO untuk menambahkan klasifikasi yang sudah kami bangun berdasarkan data yang ada di KSEI. Dan itu dilakukan pada tanggal 3 Februari kemarin. Kemudian juga panduan pengisiannya juga sudah kami submit kepada semua partisipan KSEI, dalam hal ini anggota bursa dan bank kastedian, dengan total ada sekitar 35.000 SID yang harus ditambahkan klasifikasinya. Kemudian diupdate juga bahwa hingga 6 Februari kemarin total sudah masuk, jadi kami terus berprogres meminta mereka untuk melaporkan jika sudah melakukan, dan sampai tanggal 6 Februari sudah 6,9% data yang masuk ke KSEI, dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian teman-teman juga sudah tahu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey bahwa kita juga terkait masalah penyediaan data pemegang saham di atas 1%. Itu secara struktur data sudah siap dan tentunya sudah dikomunikasikan dengan Bapak dan Ibu di OJK, dan kemudian juga draft keputusannya sudah didiskusikan semua, dan insya Allah kalau ini sudah siap segala sesuatunya akan segera kita bisa kita kirimkan ke Bursa Efek Indonesia untuk kemudian bisa dipublikasikan setelah dicampur atau di mix dengan data-data yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian terkait rencana aksi kebijakan baru free float, KSEI sudah melakukan assessment juga jika nanti ada akselerasi pertambahan jumlah saham dari emiten di Indonesia, dan kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa mensupport pelaksanaan yang berdampak dari peningkatan free float ini. Saya kira itu saja dari kami, dari KSEI. Mudah-mudahan mohon doanya juga teman-teman, kami bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Samsul Hidayat dan juga Bapak-Bapak Narsum. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Rekan-rekan, kita akan membuka tanya jawab terlebih dahulu. Mohon untuk dapat angkat tangan dan menyebutkan nama dan media serta pertanyaannya. Mungkin kita buka untuk termin yang pertama
Mohon bantuan teman-teman untuk menyampaikan mikrofon. Tes. Boleh berdiri kali ya Mbak, supaya terlihat. Tes. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Perkenalkan saya Nitya dari Kontan. Mungkin ada 3 pertanyaan yang bisa dibantu dari masing-masing pihak dari SRO di depan. Yang pertama saya mau tanya terkait rincian dari investornya tadi ada 28 ya. Sebelumnya kayaknya disampaikannya ada 27 yang dibuka, satunya lagi yang ditambah apa ya kalau boleh disampaikan. Terus yang kedua di tanggal 11 Februari nanti poin apa dari OJK, dari bursa atau dari KSE yang akan disampaikan kepada MSCI, update-nya apa aja yang akan disampaikan dari kita gitu kepada mereka untuk tanggal 11 Februari. Dan yang ketiga mungkin terkait transparansi free float, saya mau tanya Pak, apa mungkin bisa dibantu dari masing-masing dari Pak Hasan, Pak Jeffrey dan Pak Samsul, apakah sebaiknya transparansi itu dibuka sampai di bawah 1% ya Pak? Jadi semuanya dibuka gitu loh. Kayak apakah ini berkaitan, kenapa cuma sampai 1% gitu? Apakah ini berkaitan dengan sistem dari kitanya, mungkin dari KSE atau dari bursanya yang hanya bisa sampai ke di atas 1% sampai ke 1%, atau mungkin will-nya yang hanya cuma bisa sampai 1%. Mungkin bisa dijelaskan masing-masing dari SRO terkait. Terima kasih. Terima kasih. Apakah dapat dijawab terlebih dahulu? Yang saya dulu mungkin ya, masalah 28-27 ini sebenarnya interpretasi pemahamannya aja. Dari kita kan granularity data CP, data corporate sama data others yang ada di kita. Nah ternyata dari data yang ada tersebut 27 granularity-nya itu yang corporate-nya harus tetap ada. Jadi nggak bisa dihilangin juga karena di terminologinya nggak bisa dipisah lagi, sehingga sebenarnya bukan penambahan tapi yang awalnya tuh tetap ada di situ gitu. Jadi kan kita tadinya maunya pecah ya. Kemudian ternyata tipe corporate tetap ada di dalam granularity tersebut. Kemudian poin yang akan disampaikan saya kira ini mungkin Pak Jeffrey lebih pas untuk menyampaikan nantinya, serta transparansi free float. Saya kira kita kembalikan dulu ke Pak Jeffrey atau silakan. Baik Mbak Nitya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa tanggal 5 Februari ya, kita sudah menyampaikan proposal kepada MSCI yang 3 poin tadi, yaitu tadi granularisasi dari kategori investor. Yang kedua adalah pengungkapan dari shareholders name dari 5% menjadi 1%. Serta kita juga akan komunikasikan rencana penerapan peraturan terkait free float. Itu yang akan kita diskusikan di hari Rabu nanti. Tentu kedua belah pihak akan saling mendengar. Ya, kita akan menyampaikan apa yang kita propose. Di sisi lain kita juga ingin mendengar apakah ini sudah fit dengan metodologinya MSCI atau masih ada hal-hal teknis yang perlu kita sesuaikan. Ya, dari situ tentunya nanti kita masing-masing pihak bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Ya, selain itu seperti tadi kami sampaikan Mbak Nitya, kami juga membangun komunikasi dengan FTSE. Ya, hal yang sama juga akan kami sampaikan ke FTSE, apakah ini sesuai dengan metodologinya FTSE. Jadi itu yang intens kita diskusikan dengan para global index provider, ya, terkait dengan kenapa 1%, ya, kenapa tidak angka lain. Ya, tentu ini kita juga merefer kepada best practice yang ada di beberapa bursa di dunia. Ya, nah kalau kita melihat yang menggunakan angka 1% adalah India saat ini. Nah tentu
struktur pasar dan investornya di India kita lihat lebih kurang sama dengan struktur pasar dan kombinasi investor yang ada di Indonesia. Mungkin itu alasannya. Kalau hambatan sistem tidak ada, ya, jadi kita sepakati aja, diskusikan ya, angka berapa yang fit untuk pasar di Indonesia. Begitu kira-kira Mbak Nitya. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan berikutnya. Lebih tinggi angkat tangannya, tidak terlihat. Silakan Mas. Berdiri ya? Boleh Mas. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Dari Bisnis Indonesia, nama saya Akbar. Izin 2 pertanyaan ya Pak. Yang pertama mungkin kalau emiten delisting di tahun lalu itu kan ada 8 kalau nggak salah. Oh ya, terus di tahun ini itu kan yang berpotensi atau terancam delisting itu ada 70. Yang ini saya tanyakan dari SRO sendiri, apakah melihat ada persoalan struktur Pak di entah itu dari regulasinya atau penyaringannya. Ini kan mengindikasikan bahwa ternyata perusahaan-perusahaan itu tidak siap untuk jadi terbuka, makanya sampai 70 yang delisting. Kemudian yang kedua, menyambung pertanyaan kedua, apakah pengaturan regulasi yang sekarang dengan penyesuaian ketentuan free float IPO itu, apakah itu bisa menjadi jawabannya? Itu Pak, terima kasih. Baik, mungkin dapat langsung dijawab. Baik, Mas Akbar, terkait dengan delisting, kalau kita lihat kan memang dalam prosesnya perusahaan itu akan mengalami banyak perubahan, ya. Dan kalau kita lihat yang dalam daftar perusahaan-perusahaan yang potensial delisting itu juga bukanlah perusahaan-perusahaan yang baru. Nah, delisting ini juga adalah sesuatu yang lumrah dan banyak terjadi di bursa-bursa lain di seluruh dunia. Jadi memang ada secara alami akan terjadi proses banyak perusahaan yang listing, kemudian berusaha bertumbuh, dan memang itu yang kita harapkan, perusahaan setelah listing itu bertumbuh. Tetapi karena banyak hal, misalnya karena model bisnisnya, kemampuan beradaptasi, tingkat persaingan dan lain-lain, itu membuat beberapa perusahaan menjadi tidak eligible lagi menjadi listed company. Saya kira itu. Kemudian terkait dengan free float, apakah ini bisa menjawab? Tentu apa yang ingin kita tuju dari ketentuan free float ini adalah bagaimana supaya pasar kita menjadi lebih dalam, ya, dengan pendalaman baik dari sisi supply, dari sisi demand seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan, juga dari kesiapan infrastrukturnya. Ya, ini adalah satu solusi yang komprehensif, tidak parsial, bagaimana kita melakukan secara bersama-sama upaya kita untuk melakukan pendalaman pasar. Ketentuan free float ini hanya bagian dari upaya kita untuk melakukan pendalaman pasar tersebut. Baik, kita akan buka pertanyaan berikutnya. Tadi dengar Mbak yang berhijab, mohon bantuan. Baik, selamat pagi Pak. Saya Anissa dari Bisnis Indonesia. Mau bertanya Pak mengenai data Ultimate Beneficial Ownership atau UBO ini nanti transparansinya akan seperti apa Pak kira-kira, dan apakah UBO yang menggunakan nomini atau menggunakan nama orang lain gitu Pak, dan perusahaan berbasis di Cayman Island gitu, apakah memang akan dibuka begitu Pak transparansinya? Karena kan beberapa perusahaan di bursa juga saat ini itu beberapa yang menggunakan nomini atau nama lain sebagai pemilik manfaat akhir Pak. Itu nanti seperti apa Pak? Dan kedua mungkin strategi SRO untuk merespon penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global yang kemudian menyebabkan pelemahan IHSG ini seperti apa Pak? Demikian, terima kasih. Baik, dapat langsung dijawab.
Mbak Anissa. Kalau kita sama-sama mencermati yang tadi kami sampaikan, sekarang sedang dalam proses rulemaking rule sampai dengan tanggal 19 Februari ini. Di dalamnya ada mengatur terkait UBO yang harus diungkap untuk pemilik saham sekian persen tertentu, yaitu masih dalam proses pembahasan di publik. Tetapi mungkin yang ingin kami sampaikan adalah kita juga selain UBO, kita juga sekarang bagaimana dalam upaya kita meningkatkan transparansi itu adalah meminta perusahaan tercatat untuk mengungkap pihak terafiliasi ya, dari data yang selama ini kita ungkap ke publik. Selalu itu kita mintakan konfirmasi kepada perusahaan tercatat apakah dalam daftar itu ada pihak-pihak yang terafiliasi, yang tentunya itu akan dikeluarkan dari perhitungan free float. Kemudian terkait dengan outlook, kami tentu secara mikro di pasar melihat bahwa sejauh ini fundamental perusahaan-perusahaan tercatat kita masih kuat. Jadi seperti yang selalu kami sampaikan kepada para investor untuk selalu secara rasional memperhatikan fundamental perusahaan dan selalu menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Mungkin itu respon kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Untuk one last question. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Dais Laode dari stockwatch.id. Saya ingin bertanya ke Pak Hasan, mengelaborasi yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan rencana mengundang investor-investor asing untuk lebih banyak lagi berinvestasi di pasar modal Indonesia. Mungkin bisa dijabarkan Pak, itu akan seperti apa? Yang kedua untuk Pak Jeffrey, mungkin kalau dilihat kan sekarang bursa lagi bebenah dengan mengedepankan transparansi termasuk mengungkap pemegang saham yang di atas 1%. Apakah hal ini mungkin bisa dilakukan juga untuk pembukaan kembali kode perdagangan Pak menjadi seperti sedia kala gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Dais. Mungkin dapat langsung dijawab Pak Hasan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul, ke depan rasanya kami sudah bersepakat akan lebih mendorong keterbukaan informasi kepada publik, khususnya menyasar para investor. Lebih khusus lagi memang menyuarakan perkembangan dan rencana setiap pengembangan dan penguatan di industri kita kepada investor asing. Kanal-kanal untuk melakukan itu rasanya sangat dimungkinkan. Selama ini tentu teman-teman dapat melihat gitu ya, bagaimana kita harus lebih membuat aktifnya misalnya pelaksanaan roadshow oleh para investment bankers kita, tentu dapat melibatkan kami sebagai sumber informasi yang dapat secara valid menyuarakan perkembangan terakhir kepada calon-calon investor terutama di regional dan global. Kemudian tentu kami juga akan lebih proaktif menghadirkan berbagai data, statistik, informasi melalui kanal-kanal pelaksanaan kegiatan sejenis dari stakeholders yang lain. Juga koordinasi dengan pemerintah melalui roadshow dan sebagainya, dan antara pemerintah dalam hal ini tentu dapat juga menawarkan dan ikut menginformasikan bagaimana potensi investasi yang dapat dilakukan ataupun penggalangan dana yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan pasar modal dalam negeri. Dan terakhir, seperti diketahui, kami juga bergabung di dalam standar setting bodies internasional, IOSCO dan yang lainnya, yang juga dapat bersama kami terus juga menyampaikan bagaimana harmonisasi dan kesetaraan praktek penerapan pengaturan, pengawasan, upaya pengembangan, penguatan di pasar modal kita, yang tentu mengacu setiap saat terhadap prinsip-prinsip utama maupun standar yang berlaku sebagai best practices di lembaga-lembaga internasional dimaksud. Kami juga sedang menjajaki dan akan memanfaatkan kanal melalui kehadiran bantuan teknis dan sebagainya. Salah satunya minggu lalu kami sudah melakukan pertemuan khusus dengan pihak World Bank, yang mungkin pada saatnya nanti kami akan rumuskan. Akan ada semacam investor group yang setiap periodiknya akan dapat
melakukan komunikasi langsung dengan regulator, otoritas, dan pelaku usaha di industri pasar modal kita. Sehingga apapun concern dari mereka, kemudian kabar atau berita, rencana-rencana kegiatan dan program seperti rencana aksi yang akan kita lakukan, itu dapat sesegera mungkin kita dapatkan dan kita jawab, kemudian kita gulirkan melalui kanal-kanal grup-grup yang menghadirkan para investor besar dimaksud. Jadi hal-hal itu yang akan terus kami lebih aktifkan ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dais. Tentu kalau ditanya apakah mungkin, tentu tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, tetapi kami melihat prioritas kita bersama-sama saat ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengungkap atau meningkatkan transparansi untuk pemegang saham ya, yang perlu diketahui oleh publik secara lebih clear. Untuk yang lain tentu itu akan kami pertimbangkan untuk lain waktu. Demikian Mas Dais, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Untuk itu kita akan menutup sesi konferensi pers pada pagi hari ini terkait perkembangan pasar modal Indonesia pada Senin 9 Februari 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga Bapak Ibu rekan-rekan wartawan sekalian. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Kami persilakan rekan-rekan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan di luar ruang seminar. Terima kasih.